apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, warga Muara Angke kesulitan air bersih. Ada pula instalasi air bersih dari lahan gambut. Ya, selanjutnya hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang pola hidup bijak untuk menggunakan air, selengkapnya dalam segmen Bincang. Warga di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Ya, setiap hari mereka harus membeli air dari pedagang keliling untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Bukan pemandangan yang asing melihat antrian gerobak penuh dengan jerigen berisi air bersih yang berada di sekitar wilayah Kampung Nelayan, Muara Angke, Jakarta Utara. Sekitar 30 pedagang air bersih rutin berkeliling untuk memasok kebutuhan air layak konsumsi ke seluruh warga di Kampung Nelayan, Muara Angke. Sejak pukul 4 pagi hingga 5 sore, pedagang air ini berkeliling ke wilayah Pengasinan, Kampung Baru, Kali Adem, Pasar Ikan, hingga Muara Baru untuk melayani kebutuhan warga akan air bersih. Dalam sehari mereka mampu menjual 50 jerigen atau setara dengan 1.000 liter air yang dihargai Rp2.000 per jerigennya. Ya, warga di Kampung Nelayan Muara Angke sangat menggantungkan kebutuhan air bersihnya pada para pedagang ini karena tidak tersedianya air layak konsumsi di wilayah tersebut. Sebelumnya, warga Kampung Nelayan Muara Angke mengaku pernah mendapat pasokan air bersih dari penyedia layanan air yang dikelola oleh pemerintah. Namun 5 tahun terakhir, pasokan air bersih tersebut terhenti. Warga yang tinggal di pesisir Jakarta ini pun mustahil menggunakan air tanah di sekitarnya untuk kebutuhan konsumsi, karena kualitas air tanah telah tercemar oleh intrusi air laut. Jika tidak membeli air bersih dari pedagang keliling, warga sekitar Muara Angke terpaksa mengonsumsi air tanah yang terasa payau, lengket, bahkan berbau. Nggak bisa karena air asin. Terus paling kalau ada hujan ya ada hujan buat sementara nyuci baju atau cuci piring gitu. Tapi kan sekarang airnya juga kotor, debu, ya udah terpaksa nunggu nanti kalau ada tukang air lagi gitu. Ya bagaimana ya, terpaksa ya. Kalau misalnya nggak beli putu, kita mau ngambil dari mana? Nggak ada. Kalau nggak beli sama tukang pikulan, yang bisa tukang pikulan doang. Ya misalkan ya kalau mandi kita paling pakai ember kecil, awas hati-hati nak kalau mandi gitu. Jangan banyak-banyak gitu. Soalnya air beli, air mahal gitu. Secara umum, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan standarisasi kualitas air layak konsumsi yang diatur dalam Permenkes nomor 907 tahun 2002 bahwa air konsumsi seharusnya tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna serta memiliki kadar garam dan asam yang rendah. Jadi tercemar itu ada kondisinya dua, jadi karena alamiah dan karena faktor pollution. Tercemar ya pollution, jadi kalau dari alamiah mulai terjadi penyebaran 2014 dibandingin dengan 2019 terjadi penyebaran terutama di daerah Jakarta Utara. Saya udah dites dengan tim kami, DHL-nya terutama daya hantar listrik itu karena garam-garam makin tersebar luas di daerah Jakarta Utara. Ya, tidak layak karena akan terasa asin ya. Nah, kalau konsumsi itu dia baku mutunya di bawah yang sudah ditetapkan dari Permenkes tadi. Misalnya untuk yang sederhananya, misalnya air itu tidak berbau, terus juga bening, terus TDS-nya jadi kekeruhannya dia tidak tinggi, misalnya 1000 di bawah, dan juga banyak lain. pH juga normal, tidak asam. Terus untuk keasinan tidak asin. Melihat minimnya ketersediaan air bersih saat ini, sudah sepatutnya kita berlaku bijak dan hemat dalam menggunakan ketersediaan air bersih serta menjaga sumber air di sekitar kita. Wadi Rizky, Leandro Ando, DAI TV. Ya, minimnya air bersih di sekitar wilayah pesisir disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah intrusi air laut. Ya, kondisi ini perlu diwaspadai karena intrusi air laut memperburuk kondisi air. Rendahnya kualitas air layak konsumsi di wilayah pesisir Jakarta disebabkan oleh meluasnya intrusi air laut.
Intrusi air laut merupakan kondisi di mana terdapat kebocoran terhadap lapisan kedap air yang memisahkan antara air tawar dengan air asin, sehingga air tawar tercampur dengan air laut yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Meluasnya intrusi air laut ini disebabkan oleh meningkatnya pembangunan di sekitar kawasan pesisir Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Konservasi Air Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wahyudi Mehmet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balai Konservasi Air Tanah sejak tahun 2009 hingga 2014, intrusi air laut di Jakarta kini menyebar tak hanya di wilayah pesisir saja. Jadi pertama krisis itu karena kuantitas ya. Mungkin sekarang sumurnya ada, tapi karena musim kemarau dia dangkal makin dalam, jadi airnya nggak ada. Kedua dari segi kualitas airnya ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Fungsinya karena tadi adanya pencemaran air jadi asin sehingga tidak bisa dipakai. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk masyarakat di sekitar pesisir. Air tanah yang digunakan dinyatakan tidak layak karena mengandung garam yang berlebih serta tingkat keasaman di atas standar maksimal yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sebesar 8,5. Badan Kesehatan Dunia WHO bahkan telah menetapkan jumlah penggunaan air bersih untuk wilayah perkotaan sebanyak 120 hingga 150 liter air per hari untuk setiap orang. Jika intrusi air laut akibat pembangunan kian meluas, dikhawatirkan Jakarta mengalami krisis air bersih. Nah, terutama kita harus mengetahui dulu pemahaman tentang air tanah. Bagaimana air tanah itu keberadaannya di bawah tanah di bumi ini, sehingga kita akan bijak memakai air tanah itu. Terutama ketika kita menyedot air, memakai air, kita harus menghemat air, jangan sampai kita air berlebihan dibuang. Hemat. Juga ketika kita membuang limbah, jangan sampai air itu tercemar. Wode Rizky, Leandro Ando, DAI TV. Ya, masih seputar ketersediaan air bersih, pemirsa, jumlah penduduk kota Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa membuat ketersediaan air bersih semakin menurun. Ya, hal ini kemudian membuat masyarakat kurang memahami kualitas air yang layak konsumsi akibat terdesak pemenuhan air bagi konsumsi rumah tangga. Sangatlah penting memahami kualitas air konsumsi rumah tangga bagi kesehatan, karena air merupakan sumber kehidupan dan juga prasyarat untuk bisa hidup sehat. Selain dikonsumsi, air juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak dan mencuci pakaian. Namun, akibat jumlah penduduk dan aktivitas di perkotaan semakin meningkat, pemahaman akan kualitas air sering diabaikan. Ditambah sumber air bersih yang semakin sedikit dan cakupan layanan air bersih yang belum merata. Untuk itu, peneliti limnologi LIPI kembali menjelaskan mengenai cara sederhana menguji kualitas air yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, yakni dengan melihat warna air jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kalau mungkin dari warnanya ya, biasanya kalau warna itu jernih dengan tidak jernih atau keruh, baru yang jernih mungkin bisa dikonsumsi. Nah, kalau yang keruh itu ya tentu tidak bisa dikonsumsi. Sementara dari bau mungkin kita bisa mencium ya, biasanya kan kita juga analisa logam Fe. Nah, yang lebih gampang itu biasa kalau air yang mengandung Fe itu akan kecium bau besi seperti itu. Lebih jauh dalam menguji kualitas air bersih dapat ditentukan dengan 3 indikator, yakni secara fisika, kimia, dan biologi. Dalam fisika kita dapat melihat warna, pH atau keasaman, dan turbiditas atau kekeruhan. Untuk kimia dapat melihat nutrien seperti nitrat, nitrit, fosfat, sulfat, dan lain-lain. Sedangkan dengan cara biologi dapat melihat bakteri atau patogen yang terkandung. Ahmad Effendi, Leandro Ando, DAI TV. Melihat masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya dapat mengkonsumsi air bersih, mendorong LIPI untuk menciptakan alat untuk dapat mengubah air kotor permukaan dan air lahan gambut menjadi air bersih. Ya, pengolahan air gambut ini menggunakan kombinasi optimal antara proses netralisasi, pembubuhan karbon aktif, dan juga koagulasi. Kepedulian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Indonesia mendorong tim penelitian limnologi LIPI mengembangkan instalasi air bersih dengan bahan baku air permukaan dan air dari lahan gambut. Terobosan ini menggabungkan teknologi Senkong filter yang dikembangkan dengan penambahan koagulan pada air tawar permukaan. Sedangkan untuk pengolahan air gambut menggunakan kombinasi optimal antara proses netralisasi, pembubuhan karbon aktif, dan koagulasi.
Sementara ini, instalasi air tawar permukaan yang berasal dari situ dan sungai hanya diaplikasikan di kantor LIPI Cibinong Bogor yang saat ini dapat menghemat 30% kebutuhan air di Pusat Penelitian Limnologi LIPI tersebut. Sedangkan untuk terobosan instalasi air di lahan gambut telah diaplikasikan di Kabupaten Katingan, Kabupaten Bengkalis, dan dalam waktu dekat akan diuji coba pada air payau di lahan gambut di wilayah Kabupaten Kuburaya, Ogan Komering Ilir. Perbedaannya terletak pada proses awalnya, pada proses koagulasinya. Jadi kalau untuk air tawar hanya dibutuhkan proses koagulasi saja. Tapi pada air gambut kita butuh 2 proses tambahan, yaitu netralisasi yang berfungsi untuk menaikkan pH, di mana kan air gambut itu kan pH-nya sangat asam, 4,5 sampai 3,5 bahkan sampai 4,5. Nah, pada saat kondisi itu koagulan tidak dapat bekerja dengan baik, makanya dibutuhkan zat untuk menetralkan pH supaya menjadi netral sehingga koagulan dapat bekerja dengan baik. Yang pertama, dan yang kedua itu adalah adsorben, zat penyerap warna. Karena kan zat gambut itu biasanya mengandung asam humat. Asam humat itu biasanya berwarna coklat seperti teh. Nah, zat-zat itu hanya dapat diserap dengan menggunakan adsorben. Adsorben yang digunakan pun harus food grade, artinya aman untuk dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Indonesia sangatlah masih kurang, diperkirakan hanya 30% dari kebutuhan air sehari-hari dapat terpenuhi. Bahkan di kawasan lahan gambut marginal diperkirakan hanya 10% penduduk yang memiliki akses air bersih. Sehingga melalui instalasi ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan air bersih dengan optimal. Ahmad Effendi, Leandro Ando, DAI TV. Tim peneliti limnologi LIPI juga membuat alat instalasi air siap minum yang mudah berpindah tempat. Hal ini dibuat untuk masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih saat dilanda musibah banjir atau gempa. Seringnya terjadi bencana alam di Indonesia seperti gempa atau banjir membuat masyarakat terancam sulit untuk mendapatkan air bersih. Hal ini mendorong tim peneliti limnologi LIPI untuk menciptakan instalasi air bersih yang dapat berpindah tempat guna mudah digunakan bagi masyarakat yang terkena bencana. Alat dengan keunggulan cyclone filter ini mampu mengolah air keruh dengan tingkat kekeruhan mencapai 467 normal turbidity unit menjadi air bersih. Bahkan dengan proses lanjutan reverse osmosis atau RO dengan pembunuhan bakteri dan kuman, air hasil instalasi dapat diminum langsung tanpa dimasak. Kualitas air produksi dari alat ini telah diuji coba dan memenuhi standar kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Instalasi LIPI ini, instalasi pengolahan air minum ini memang dia mobile, bisa dibawa kemana-mana. Instalasi ini bisa mencukupi kebutuhan untuk air bersih, dalam arti air bersih yang untuk digunakan untuk kebutuhan mandi dan sebagainya, tapi dia juga sekaligus bisa untuk air minum. Melalui alat yang mudah berpindah ini, air kotor dapat diubah menjadi air bersih mencapai 20 liter per menit dan juga dapat menghasilkan air siap minum sebanyak 10 liter per menit. Ahmad Effendi, Leandro Ando, DAI TV. Selanjutnya kami akan membahas tentang pola hidup bijak menggunakan air. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.